Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas. Tugas Beni membersihkan sangkar burung. Kemudian Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu burung kutilang. Perhatikan gurumu membacakan puisi. Puisi tentang burung kutilang. Dengarkan dengan penuh konsentrasi. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu. Mengangguk-angguk sambil berseru. Trilili-lili-lili-lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru. Trilili-lili-lili-lili. Nah, kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut dan mintalah temanmu menjawabnya. Misalkan saja pertanyaannya, dalam puisi tersebut di mana burung kutilang berada? Teman bisa menjawab, di pucuk pohon cemara. Coba diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Kata yang pertama adalah cemara. Maknanya, berdasarkan pada puisi adalah menunjuk pada jenis pohon dengan daun mirip jarum dan batang yang menjulang sangat tinggi dan lurus mirip tiang. Kemudian kata yang kedua adalah bersiul. Mengeluarkan suara mirip dengan suara seruling, namun hanya menggunakan mulut. Kata yang ketiga adalah jemu. Artinya adalah bosan, sebab melakukan hal yang sama dan secara terus-menerus. Kata yang keempat adalah berseru. Artinya memanggil atau berkata dengan nada yang meninggi atau antusias. Kemudian kata yang terakhir adalah paruh. Pada puisi ini, kata paruh menunjuk pada bagian mulut atau moncong burung. Nah, sekarang kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya dengan mengerjakan latihan berikut. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. 1. Mulut burung, ayam, dan itik. Apa ya? Iya, paruh. 2. Menirukan bunyi suling dengan mulut. Iya, bersiul. 3. Menarik perhatian dengan suara nyaring. Berseru. 4. Kata yang sama dengan bosan. Jemu. Kemudian yang kelima, pohon yang berbatang tinggi, lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Betul, cemara. Pahami puisi berikut, bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Burung berkicau. Di pagi hari kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu. Kicauan di langit biru. Karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1.
Nah, coba berikan tanggapan tampilan temanmu, seperti kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi. Ini hanya sebuah contoh ya. Misalkan saja kelebihannya, kamu dapat meningkatkan kemampuan menganalisis diksi serta rasa dalam puisi. Kelemahan dalam membaca puisi tak jarang membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama dalam membaca puisi dengan makna kiasan. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempatnya semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Nah, ayo mencoba. Yang pertama, tangan Benny bergantung, kaki lurus ke bawah. Yang kedua, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke depan. Kemudian yang ketiga, tangan Benny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Yang keempat, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. Kelima, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Dan yang terakhir, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke samping. Apa yang sedang dilakukan Benny? Pernahkah kamu melakukan seperti Benny? Lakukan gerakan seperti Benny. Ikuti arahan gurumu. Ceritakan gerakan yang dilakukan Benny. Pertama, tangan Benny bergantung dengan kaki lurus ke bawah. Kedua, tangan Benny bergantung dan paha diangkat ke depan. Ketiga, tangan Benny bergantung dan kaki ditekuk ke belakang. Keempat, tangan Benny bergantung lalu kaki memanjang ke depan. Kelima, tangan Benny bergantung dan kaki memanjang ke belakang. Kemudian yang terakhir, tangan Benny bergantung dan paha diangkat ke samping. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila kedua Pancasila. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Coba kita lihat ya. Gambar yang pertama. Ini Benny memberikan sumbangan untuk panitia pembangunan masjid. Sesuai dengan sila kedua Pancasila atau tidak ya? Iya, sesuai. Jadi kita centang. Kemudian yang kedua, ini Benny sedang mengajak teman-temannya untuk menyumbang. Ya, tentu saja kita centang. Kemudian yang ketiga, Benny membantu ayahnya memperbaiki sepeda motor. Kita centang juga ya. Kemudian yang keempat, ini terlihat sebuah keluarga sedang berdoa sebelum makan. Keluarga Benny ya ini. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, jadi kita silang. Kemudian yang kelima, ini Benny dan kakak Benny berbagi.
Berarti sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi kita centang juga. Kemudian yang keenam, Benny membantu ibu memasang jam dinding. Ini juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi kita centang juga. Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Ceritakan pengalamanmu. Pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang coba tuliskan pengalamanmu di rumah. Pengalaman yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, ini hanya sekedar contoh pengalaman ya. Kalian bisa menyesuaikannya dengan pengalaman kalian sendiri. Saya sangat mencintai kedua orang tuaku. Saya juga menghormati dan menaati nasihat orang tua saya. Saya patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.